Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nisa, ayat yang ke-148 yang merupakan awal dari juz yang ke-6 dari Al-Quran, di mana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah SWT tidak menyukai yaitu perkataan al-jahra bisu, yaitu perkataan yang buruk dengan terang-terangan, kecuali bagi orang yang dizalimi. Dan Allah SWT mendengar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan, Abdullah bin Abbas mengatakan, la yuhibbullahu ayadwa ahadun ala ahadin illa ayyakuna madluman. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya tidak boleh, atau Allah SWT tidak menyukai seorang mendoakan orang lain dengan keburukan kecuali dia dizalimi oleh orang tersebut. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Allah SWT tidak mencintai, tidak menyukai, yaitu al-jahra, artinya terang-terangan dengan jelas mengatakan perkataan yang buruk, yang jelek, baik perkataan tersebut adalah perkataan menghina orang atau ghibah, membicarakan aib, ataupun perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, kecuali kata Allah SWT, illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Maka ketika seorang dizalimi oleh orang lain, maka boleh dia menyampaikan atau mengadukan kezaliman orang tersebut kepada yang berwenang atau yang dia anggap bisa menyelesaikan masalahnya. Ini dibolehkan. Sebagaimana disebutkan juga oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya tidak boleh seorang mendoakan orang lain dengan keburukan kecuali orang yang didoakan tersebut melakukan kezaliman. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Rasulullah SAW, ittaqu da'watal mazlum, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara batas antara dia, ya, doa tersebut dengan Allah SWT hijab, tidak ada penghalang.
Ini menunjukkan bahwasanya mendoakan orang lain itu hukum asalnya adalah di mana kita mendoakan kebaikan. Tidak boleh kita mendoakan yang buruk kepada orang lain. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, yustajabu alaikum, diijabah doa kalian, ma lam yakun fihi ithmun aw qati'atu rahim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, selama di dalamnya tidak ada, di dalam doa tersebut tidak ada dosa ataupun memutuskan silaturahim. Maka seorang hukum asalnya tidak boleh mendoakan orang lain kecuali kebaikan. Dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Dan bahkan salah satu doa yang mustajab itu adalah seorang mendoakan saudaranya an dhahril ghaib, yaitu dia mendoakan saudaranya sedangkan saudaranya itu tidak ada di hadapannya dan tanpa diminta. Ini menunjukkan pertama bagaimana bukti dia benar-benar mencintai saudaranya karena Allah. Dia mendoakannya tanpa diminta dan dia mendoakannya sedangkan dia tidak ada di hadapannya. Dan Nabi mengatakan tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain an dhahril ghaib kecuali malaikat mengatakan amin walaka mithluhu. Ya, diaminkan oleh malaikat, kemudian malaikat mengatakan dan bagi Anda juga semisalnya atau seperti dari doa tersebut. Anda mendoakan kebaikan kepada saudara Anda, maka diaminkan oleh malaikat, kemudian Anda juga mendapatkan apa yang Anda mintakan buat saudara tersebut. Maka ini hukum asalnya seorang muslim mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Tapi maka tidak boleh mendoakan keburukan. Ini hukum asalnya. Tapi dalam ayat ini Allah SWT memberikan pengecualian. Ya, kecuali orang yang dizalimi. Artinya ketika seorang dizalimi oleh orang lain, boleh dia mendoakan keburukan kepada orang tersebut sesuai dengan bentuk kezalimannya. Tidak melebihi. Karena kalau dia mendoakan melebihi juga termasuk kezaliman. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas tadi mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul, la yuhibbullahu ayyad'a ahadun ala ahadin illa yakuna mazluman. Ya, tidak boleh seorang mendoakan orang lain dengan keburukan kecuali dia dalam keadaan terzalimi. Maka kalau dia dalam keadaan dizalimi oleh orang maka dibolehkan. Ya, di situ ada rukhsah. Ya, illa man zulim, kata Allah, kecuali orang yang dizalimi. Oleh karena itulah tadi Nabi SAW mengatakan, ittaqu da'watal mazlum. Berhati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi. Maka kita berhati-hati terhadap perbuatan zalim, menzalimi orang lain, kemudian orang itu mendoakan kita. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada batas antara doa orang tersebut dengan Allah. Artinya doanya mustajab oleh Allah SWT ketika orang yang dizalimi tersebut mendoakan keburukan kepada kita, maka doanya diijabah oleh Allah SWT. Maka hendaknya berhati-hati terhadap perbuatan zalim. Ayat ini tadi mengatakan Allah SWT tidak menyukai perkataan yang buruk yang disebutkan dengan terang-terangan. Berarti sebaliknya Allah SWT menyukai perkataan yang baik-baik, perkataan yang menyenangkan orang lain, perkataan yang di dalamnya ada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, perkataan yang di dalamnya ada mengingatkan kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat, dan seterusnya. Berarti Allah SWT menyukai perkataan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT punya sifat mencintai, di mana Allah SWT mencintai kebaikan dan orang yang melakukan kebaikan, dan membenci
keburukan dan orang yang melakukannya. Kemudian ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa kana Allahu sami'an alima. Allah Subhanahu wa taala sami', ini salah satu sifat Allah, yaitu Maha mendengar. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sebutkan, yang kita bicarakan, Allah Subhanahu wa taala mendengar. Mungkin teman kita enggak tahu, enggak dengar, orang dekat kita enggak dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita sebutkan, apa yang kita bicarakan, bahkan mengetahui apa yang terbetik dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala aliman, ya, sami'an, mendengar perkataan, aliman, maha mengetahui apa saja yang ada dalam dada dan hati manusia. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Jika Anda memperlihatkan kebaikan atau menyembunyikannya, atau Anda memaafkan perbuatan buruk, maka sungguhnya Allah SWT Maha Pengampun, Maha memaafkan dan Maha Kuasa. Apa maksud ayat ini? Allah SWT menjelaskan ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita perlihatkan kepada manusia, dilihat oleh manusia, didengar oleh manusia, diketahui oleh manusia, atau kita sembunyikan, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang dengar, maka Allah SWT tahu. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan, Allah SWT mengetahui. Au ta'fu an su'in, yaitu kita memaafkan keburukan, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Itu maksud dari anta'fu ansu'in, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan orang yang melakukan keburukan kepada kita, maka Allah SWT mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Dan itu yang terbaik, yaitu ketika seorang, ya, dalam ayat sebelumnya tadi, seorang boleh dia mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya, tapi kalau dia memaafkan dengan membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah juga mengetahui hal tersebut. Allah mengatakan apa? Fa innallaha kana afuwan qadira. Allah SWT Maha Pengampun. Kalau kita memaafkan, maka Allah SWT ketahuilah bahwasanya Allah juga Maha memaafkan. Dalam hadis yang sahih dikatakan ma naqasa malun min shadaqatin wala zadallahu amdan bi afwin illa izzan wa man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Tidaklah harta itu berkurang ketika kita sedekahkan. Hakikatnya maksudnya, Nabi mengatakan tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Mungkin nominalnya berkurang, tapi hakikatnya tidak berkurang, karena akan Allah SWT ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang Anda infakkan Allah ganti. Dan yang diinfakkan itulah harta sebenarnya. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah SWT menambah kepada seorang hamba yang dia memberikan maaf kepada orang lain kecuali kemuliaan. Ketika kita memaafkan seorang yang dia melakukan kesalahan kepada kita, Allah tidak menambahkan kepada kita kecuali kemuliaan. Ini menunjukkan di dalamnya ada anjuran agar kita memaafkan keburukan, membalas keburukan dengan kebaikan. Karena ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, Allah SWT tambahkan kemuliaan kepada kita. Wa man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat dirinya, akan memuliakan dirinya. Maka Allah SWT menutup ayat ini dengan mengatakan wa kana Allahu afuwan qadira. Allah SWT Maha Pemaaf. Ini anjuran bagi agar kita juga memaafkan kesalahan orang.
orang yang menzalimi kita. Qadir, dan Allah SWT Maha Kuasa untuk membalas juga, sebagaimana kita bisa membalas juga keburukan dengan keburukan, maka Allah SWT juga bisa. Maka ayat ini di dalamnya ada anjuran bagi kita untuk kita membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi kalau kita tidak mampu atau tetap kita mau membalas, maka dibolehkan ya, seorang ketika dia dizalimi untuk dia membalas kezaliman itu sesuai, ya, setimpal, atau mendoakan orang tersebut sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah SWT mengatakan, sungguhnya orang-orang yang mereka kufur, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan para Rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dengan Rasul. Maksudnya mereka beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul, ya. Membedakan keimanan mereka dengan mengatakan kami beriman dengan sebagian Rasul dan kami kufur terhadap sebagiannya. Dan mereka ingin menjadikan cara mereka tersebut sebagai jalan yang benar menurut mereka. Menurut mereka, mereka ingin jadikan bahwasanya metode mereka itulah cara yang benar. Kata Allah SWT, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang yang kafir, yang benar-benar kafir. Dan Allah siapkan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah siapkan bagi orang yang kafir azab yang menghinakan mereka. Dan adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya dan tidak membedakan di antara mereka sedikit pun, maka mereka itulah yang Allah akan berikan kepada mereka ganjarannya, pahalanya. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, maka dalam ayat ini, dalam 3 ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita 3 macam orang, 3 macam manusia. 3 macam manusia yang Allah sebutkan, di mana orang yang pertama itu orang yang kufur kepada Allah SWT, tidak beriman kepada Allah sama sekali. Yang kedua, kebalikannya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang beriman. Yang pertama orang kafir, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dan ada yang ketiga, yaitu orang yang beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasul, atau dia beriman kepada Allah, beriman kepada sebagian Rasul, mendustakan sebagian yang lain. Orang yang ketiga ini yang menurut mereka, kata mereka, inilah yang benar. Dengan kami beriman kepada Allah, kami hanya beriman kepada Allah, pada Rasul tidak. Kenapa? Rasul manusia biasa. Atau beriman dengan sebagian Rasul, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Adapun yang pertama sudah jelas, ini orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sama sekali, orang-orang kafir, tidak yakin akan adanya Allah SWT, tidak yakin tentunya dengan adanya Rasul, tidak ada syariat, tidak yakin akan adanya syariat. Mereka orang-orang yang orang ateis dan sebagainya, yang menurut mereka kehidupan dunia berakhir dengan kematian mereka, selesai. Orang yang tidak beragama.
tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, tidak beragama. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, ini orang mukmin tanpa membedakan para nabi dan rasul. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul tanpa membedakan para nabi dan rasul. Adapun yang ketiga, nah ini, itu orang yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, atau mereka beriman kepada Allah, beriman dengan sebagian Rasul, beriman dengan sebagian Rasul, kufur terhadap sebagian Rasul yang lainnya. Misalnya orang Yahudi mereka beriman kepada seluruh para nabi dan Rasul, kecuali mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada sebagian nabi, kufur kepada sebagian nabi yang lain. Orang Yahudi. Nasrani juga begitu. Beriman kepada seluruh para nabi, tapi tidak beriman kepada nabi terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin beriman seluruhnya. Orang mukmin beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Maka orang mukmin orang yang paling sempurna, beriman kepada seluruh para nabi dan rasul dan tidak membedakan para nabi dan rasul. Ini menunjukkan sempurnanya iman orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, yaitu orang-orang mukmin. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman kepada Allah, beriman kepada sebagian nabi, tapi kufur kepada sebagian nabi yang lain. Yahudi dan Nasrani. Inilah yang Allah katakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar kufur. Benar kufurnya. Di mana orang-orang Yahudi mereka ingin beriman kepada sebagian nabi, kemudian tidak beriman kepada sebagian yang lain, sebagaimana mereka beriman kepada sebagian kitab mereka, ajaran mereka, dan tidak beriman kepada atau tidak mengamalkan sebagian ajaran yang lainnya. Begitulah orang Yahudi. Ini tipikal mereka. Allah SWT katakan itulah orang kafir sebenarnya, kata Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Itu orang yang benar-benar kafir. Kenapa? Karena dia mempermainkan agama. Dia sudah tahu, dia sudah beriman kepada Allah, beriman kepada sebagian nabi, kemudian dia tidak beriman sebagian yang lain. Jadi dia beriman sesuai dengan selera dia. Inilah orang kafir yang sebenarnya, kata Allah SWT, yang dia sudah mengetahui kebenaran, kemudian dia tinggalkan kebenaran itu. Maka Yahudi dan Nasrani orang yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Karena mereka mengetahui kebenaran, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tahu bahwasanya akan ada nabi akhir zaman, maka mereka tidak beriman. Sudah disebutkan dalam Taurat bahwasanya akan diutus nabi akhir zaman dengan cirinya, dengan tanda-tandanya, mereka semua tahu itu. Dalam Injil juga sudah disebutkan. Ketika Rasulullah SAW diutus, mereka kafir, tidak beriman. Allah katakan itu orang yang kafir sebenarnya. Di mana dia sudah tahu kebenaran, dia sudah baca dalam kitab mereka, mereka tidak amalkan. Berbeda dengan orang musyrik Mekah ketika itu, orang kafir Quraisy enggak punya kitab. Orang Yahudi, Nasrani baca dalam kitab mereka, dalam Taurat dan Injil akan ada nabi akhir zaman. Maka kemudian mereka tidak beriman. Itu yang Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu orang yang kafir sebenarnya. Maka dengan ayat ini kita mengetahui siapa orang yang benar-benar kafir, yaitu Yahudi dan Nasrani. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang mereka. Ahlul kitab yang disebut dalam istilah mereka dalam Al-Quran, ahlul kitab.
Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho, senang orang Yahudi dan Nasrani sampai Anda mengikuti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir sebenarnya Yahudi dan Nasrani. Ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Di mana pada hari ini dikatakan mereka lah orang yang paling dekat dengan Islam. Ya, syariat mereka dahulu, orang-orang sebelum mereka, yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, iya. Kalau mereka beriman kepada Allah, mestinya mereka masuk Islam. Maka hari ini kita berhati-hati dengan berbagai macam propaganda, dengan mengatakan misalnya agama, semua agama sama, atau minimal mereka mengatakan kita sama-sama punya kitab. Itu semua adalah tujuannya apa? Agar umat Islam ya terkecoh. Mereka ingin menipu dengan mengatakan Anda punya Al-Quran, kami punya Injil, atau kami punya Taurat, kitab samawi. Allah SWT katakan dalam ayat ini, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka orang kafir sebenarnya. Kenapa dikatakan kafir sebenarnya? Mengetahui yang hak, tidak beriman. Ini sekali lagi yang perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ya di zaman kita sekarang banyak orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan sesuatu yang sudah jelas. Sesuatu yang sudah jelas, batilnya dibikin samar. Sesuatu yang sudah jelas haknya dibikin samar, hingga orang kalau tidak mengetahui jadi ragu, enggak tahu mana yang benar mana yang salah. Maka akhirnya mereka yang mencampur baurkan agama dengan misalnya ikut dalam perayaan-perayaan mereka dan sebagainya, dengan berbagai macam dalih mengatakan ini toleransi dan sebagainya. Kita katakan manusia paling toleran adalah Rasul. Nabi sejak beliau diutus di Madinah sudah ada 3 kabilah dari suku Yahudi yang hidup di Madinah, tapi Nabi tidak pernah ikut perayaan mereka, misalnya mengucapkan selamat, tidak pernah. Maka ini sudah jelas perkara ini. Nabi tidak pernah melakukan itu. Sekali saja 10 tahun Nabi hidup di Madinah, sekali saja tidak pernah Nabi mengucapkan selamat. Jangankan mengucapkan selamat pada hari raya mereka, mengucapkan salam saja kita nggak boleh mendahului mereka mengucapkan salam. Kata Nabi, kalau mereka mengucapkan salam baru kita jawab dengan mengucapkan waalaikum. Mendahului mereka tidak boleh. Kenapa? Bagaimana kita mengucapkan selamat kepada orang yang mereka tidak selamat? Yahudi dan Nasrani sudah jelas tempatnya di neraka. Kalau mereka meninggal dalam agama mereka, keyakinan mereka, tempat mereka neraka. Terus kita katakan selamat. Selamat apanya? Selamat masuk neraka? Mungkin. Maka ini yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Sebagian orang dengan berbagai macam dalih, sehingga tidak mengetahui. Rasul tidak pernah melakukan itu. 10 tahun Nabi hidup di Madinah, 3 kabilah Yahudi ada di situ, dan mereka merayakan hari raya mereka. Nabi tidak pernah mengucapkan apapun. Para khalifah yang 4, para imam yang 4 mazhab, tidak ada yang melakukan itu. Lalu ada orang-orang hari ini mengatakan ini adalah masalah toleransi dan sebagainya. Toleransi yang kebablasan. Boleh toleransi dalam hal dunia, tapi dalam agama sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Ini Allah SWT katakan ini, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka, siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Yahudi Nasrani. Ini maksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani, yang mereka beriman dengan sebagian Nabi dan Rasul, kufur terhadap sebagian yang lain. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka, Allah katakan, mereka yang orang kafir sebenarnya. Itu yang harus dipahami.
Ahlul kitab, ya mereka namanya istilahnya ahlul kitab, tapi mereka kafir. Bukan berarti istilah ahlul kitab menjadikan mereka menjadi orang yang muslim, tidak. Benar, misalnya sembelihan mereka dibolehkan, tapi bukan berarti menunjukkan bahwasanya mereka menjadi muslim, tidak. Dan propaganda Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti, kata Allah, sampai hari kiamat. Propaganda Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan umat Islam tidak akan berhenti. Allah sudah sebutkan, walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah jelas hukumnya, sudah jelas perkaranya, masih diberikan propaganda dan sebagainya. Orang-orang yang tidak belajar, yang tidak mengetahui dari umat ini akan menjadi ragu. Maka ini penting kita jelaskan. Allah katakan apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka orang kafir sebenarnya. Kita harus menyadari, ya, dan mengetahui hal ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan tentang sifat mereka. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahra fa akhadhahumus sa'iqatu bidhulmihim thumma ittakhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Mereka ahlul kitab bertanya kepada engkau. Mereka mengatakan apa? Kenapa Allah SWT tidak menurunkan kepada mereka kitab dari langit, yaitu Al-Quran, seperti bagaimana Taurat dan Injil sebelumnya? Maksudnya apa? Mereka bilang, kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus seperti Taurat dan Injil dan Zabur? Taurat, Injil, Zabur diturunkan oleh Allah SWT satu kali secara keseluruhan. Sedangkan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Mereka mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepada mereka kitab dari langit sekaligus, seperti Taurat dan Injil? Menurut mereka begitu. Ini mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Tujuannya apa? Pertanyaan mereka ini tujuannya hanya untuk mengingkari saja. Mereka bukan, kalaupun diturunkan, apakah mereka jadi beriman? Tidak. Kalau toh pun diturunkan Al-Quran sekali sebagaimana Zabur, sebagaimana Taurat, sebagaimana Injil, apakah mereka akan beriman? Tidak. Ini ciri orang Yahudi. Mereka minta, kenapa nih Al-Quran enggak turunkan sekaligus sebagaimana kitab-kitab kami? Ini sifat mereka. Kata Allah SWT, faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Dulu mereka sudah pernah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Faqalu arinallaha jahra. Mereka minta kepada Nabi Musa, perlihatkan Allah kepada kami dengan terang menerang, bisa kami lihat Allah, katanya. Ini orang Yahudi, umat Nabi Musa. Maka orang Yahudi minta apa? Supaya kami bisa melihat Allah dengan jelas, dengan terang, kata mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Allah katakan apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan jahra, dengan terang, dengan jelas, dengan mata kepala kami. Ini orang Yahudi. Fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim. Maka Allah SWT berikan kepada mereka balasan atau berikan kepada mereka hukuman. Sa'iqah, mereka mati karena disebabkan kezaliman mereka. Kemudian Allah hidupkan. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian thumma takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa afawna an dzalik. Ini Allah lihat sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan orang ahlul kitab agar kita mengetahui bagaimana watak ahlul kitab Yahudi dan Nasrani.
terutama Yahudi dalam ayat ini, mereka minta kepada Nabi Musa yang lebih besar daripada yang diminta kepada Rasul, yaitu apa? Melihat Allah dengan mata kepala mereka. Kemudian Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan. Kemudian mereka menyembah anak sapi ketika Nabi Musa pergi dipanggil oleh Allah SWT untuk menerima Taurat. 30 hari kemudian digenapkan menjadi 40 hari sebagaimana Allah sebutkan kisahnya dalam surah Al-A'raf. Kemudian ya mereka menyembah ya sapi, anak sapi. Setelah datang kepada mereka peringatan, setelah datang kepada mereka petunjuk, kemudian Allah SWT memaafkan mereka. Ya. Wa ataina Musa sultanan mubin, dan kami berikan kepada Musa mukjizat yang besar. Dan nanti akan disebutkan ya, dalam surah Al-Isra ya, tentang 9 ayat mukjizat Nabi Musa yang Allah jelaskan ya. Kemudian wa rafa'na fawqahum tur bimitsaqihim, dan kami angkat gunung Tur, kata Allah SWT, kami ingin timpakan kepada mereka orang Yahudi karena mereka melanggar janji mereka. Ketika telah diberikan Taurat, mereka berjanji akan melaksanakan Taurat, mereka enggak mau. Allah angkat itu gunung Tur, Allah mau timpakan kepada mereka, akhirnya mereka sujud. Tapi setelah itu kembali lagi. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Kami perintahkan kepada mereka orang Yahudi untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis dengan cara sujud dan mengatakan hittah. Aqulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Orang Yahudi melakukan sebaliknya. Sujud, dia tidak sujud. Justru dia mengatakan, Allah SWT mengatakan menyuruh hittah, artinya ampuni dosa kami, dan dia mengatakan hintah, yaitu biji gandum. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Kami katakan kepada mereka jangan melanggar hari Sabtu, artinya larangan dari Sabtu untuk tidak memancing ikan dan sebagainya. Larangan hari Sabtu untuk bekerja. Mereka langgar. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami sudah ambil perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang kuat ya, tapi semua dilanggar oleh orang-orang Yahudi. Ini disebutkan oleh Allah SWT beberapa hal ya. Bagaimana orang Yahudi selalu melanggar janji. Jadi manusia yang tidak bisa dipegang mulutnya, tidak bisa dipegang janjinya, orang Yahudi. Jangankan dengan kita manusia, dengan Allah dibatalkan janjinya. Lalu kita mau berjanji dengan mereka, lalu kita mau percaya dengan omongan mereka. Dengan Allah mereka langgar. Maka nggak mungkin mempercayai manusia Yahudi, nggak mungkin. Maka Allah sebutkan di sini beberapa hal yang penting ya, perlu kita pahami di sini. Ya, bagaimana kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Allah SWT telah berikan kepada mereka nikmat yang banyak. Orang Yahudi ketika mereka ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Mesir, Allah selamatkan lewat Nabi Musa. Menyeberangi Laut Merah dengan kekuasaan Allah SWT, Allah tenggelamkan Fir'aun, musuh mereka. Sebuah kemenangan. Tapi setelah itu apa? Mereka kufur. Disuruh masuk Baitul Maqdis, disuruh berjihad, tidak mau. Allah turunkan manna wa salwa, minta ganti yang lain, minta bawang dan sebagainya. Allah berikan kepada mereka Taurat agar mereka lakukan, mereka laksanakan, mereka tidak mau. Allah larang mereka untuk bekerja pada hari Sabtu, mereka langgar. Maka ini semua perjanjian-perjanjian yang Allah berikan, yang Allah buat dengan orang Yahudi, Allah langsung mau perjanjian dengan mereka, kemudian mereka langgar. Maka ini tipikal orang Yahudi ya, yang perlu kita ketahui. Allah yang menceritakan ini.
Bagaimana Allah sendiri mengambil janji dengan mereka, kemudian mereka langgar. Terus kita hari ini mau berjanji pula dengan orang Yahudi. Maka kita mempelajari, membaca ayat ini supaya kita tahu bagaimana watak mereka, watak orang-orang Yahudi. Dan tidak akan berubah watak itu sampai hari kiamat. Allah ceritakan ini agar kita mengambil pelajaran. Ya, dan kemudian beberapa ayat yang akan datang kita akan saksikan bagaimana kalau itu perjanjian, maka setelah ini ya, bagaimana ya perbuatan-perbuatan mereka ya yang berkaitan dengan Nabi Isa dan seterusnya. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membaca ayat-ayat seperti ini ya supaya kita mengambil pelajaran tentang hakikat orang-orang Yahudi, agar kita mengetahui watak mereka, sifat mereka dan tabiat mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan tentunya apa yang Allah sampaikan itu benar. Makanya kita mengambil pelajaran ya untuk tidak terkecoh dengan orang-orang Yahudi yang mereka ya suka melanggar janji dan juga memutarbalikkan fakta, kemudian juga mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri ya, dengan ya tidak memperhatikan ya, sampai dengan Allah pun mereka berani ya. Ini menunjukkan betapa mereka memang disebutkan oleh Allah adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah SWT ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.